Selamat datang di channel Palmyra Story. Edisi kali ini, Palmyra Story akan mengulas kisah tentang Husar Bersayap, salah satu pasukan kavaleri terbaik di daratan Eropa. Husar Bersayap, yang dikenal juga sebagai Husar Polandia, adalah jenis kavaleri berat yang digunakan oleh persemakmuran Polandia-Lituania pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Husar Bersayap dikenal karena kemampuannya dalam menyerang dan menghancurkan formasi pertahanan musuh, sehingga menjadi andalan di berbagai medan perang. Hal ini membuat mereka sangat disegani, baik oleh kawan maupun lawan. Meskipun Husar Bersayap dibentuk di Polandia selama abad ke-16, mereka diyakini berasal dari luar wilayah Polandia. Salah satu pendapat yang banyak dipercaya, menyatakan bahwa pendahulu Husar Bersayap adalah unit kavaleri ringan dari Balkan, yang direkrut oleh Kekaisaran Bizantium selama abad ke-10. Pada abad-abad berikutnya, tanah Kekaisaran Bizantium, termasuk Balkan, perlahan-lahan ditaklukkan oleh Kesultanan Ottoman. Setelah kemenangan Ottoman dalam pertempuran Kosovo pada tahun 1389, para ksatria Serbia, yang dikenal sebagai Husar, bermigrasi ke wilayah Hongaria dan Polandia, yang juga berkonflik dengan Ottoman. Ksatria Serbia melihatnya sebagai kesempatan untuk membalas dendam pada Ottoman. Pada awal abad ke-16, kavaleri Serbia mulai bertugas di kerajaan Polandia. Pada sekitar waktu yang sama, kerajaan Polandia mulai merekrut kavaleri dari wilayah lain, termasuk dari Lituania dan Hungaria, untuk memperkuat kekuatan militer mereka. Pada tahun 1576, Stefan Batory menjadi Raja Polandia. Pada masa pemerintahannya, pasukan kavaleri mulai dilengkapi dengan baju zirah besi sebagai pelindung. Husar Bersayap sangat berbeda dari unit kavaleri lainnya, karena dilengkapi dengan sayap yang terbuat dari sepasang bingkai kayu yang ditempeli bulu elang. Tidak jelas fungsi pasti dari sayap tersebut, meskipun beberapa penelitian sejarah menunjukkan bahwa sayap tersebut memang digunakan dalam pertempuran, dengan tujuan memberikan dampak negatif secara psikologis bagi lawan mereka, mengingat serangan Husar Bersayap bertujuan untuk menghancurkan formasi musuh, sehingga kerusakan yang ditimbulkan harus secara fisik dan psikologis. Husar Bersayap menjadi andalan kerajaan Polandia di banyak medan pertempuran. Salah satu yang paling terkenal adalah pertempuran Wina pada tahun 1683. Ini adalah kedua kalinya Ottoman berusaha untuk menaklukkan kota Wina, setelah usaha penaklukan yang pertama pada tahun 1529. Pemimpin Vatikan, Paus Innocent ke-11, meminta penguasa Polandia-Lituania, Jan ketiga Sobieski, untuk membantu mempertahankan Wina. Jan ketiga Sobieski menyetujui permintaan Vatikan, dan bergabung dengan Charles dari Lorraine, penguasa wilayah Sachsen-Bavaria, dan beberapa pangeran dari Jerman, dalam aliansi militer untuk melawan Ottoman. Pertempuran ini dikenal sebagai salah satu pertempuran kavaleri terbesar dalam sejarah, yang melibatkan sekitar 20.000 pasukan kavaleri. Keberhasilan mempertahankan kota Wina untuk kedua kalinya, sekaligus mengakhiri ekspansi Ottoman di Eropa, dan menandai awal dari berakhirnya dominasi Ottoman di Eropa Timur. Akibat dari kegagalan merebut kota Wina, pemimpin pasukan Ottoman, Kara Mustafa, dihukum mati oleh Sultan Mehmed keempat. Setelah pertempuran Wina, kedikdayaan Husar Bersayap mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya perkembangan teknologi militer yang mampu menahan dan melawan serangan kavaleri secara lebih efektif. Salah satunya adalah penggunaan Cheval de Vries
yang merupakan rintangan anti-kavaleri, untuk menghentikan serangan masif dari pasukan kavaleri, termasuk husar bersayap. Faktor lainnya adalah pengembangan senjata api yang lebih akurat dan lebih cepat untuk diisi ulang, sehingga lebih mudah untuk menembak target yang bergerak cepat, seperti pasukan berkuda. Dalam pertempuran Klizhou, pada tahun 1703, meski unggul dalam jumlah pasukan, husar bersayap yang menjadi ujung tombak pasukan kavaleri Polandia-Lituania, tidak mampu melawan pasukan Swedia yang disiplin dan terlatih menggunakan senjata api. Pada tahun 1776, Parlemen Polandia mengeluarkan dekrit yang secara resmi membubarkan husar bersayap, karena dianggap tidak lagi relevan di medan perang, dan ekonomi Polandia sedang dalam kondisi krisis, sehingga negara tidak lagi mampu membayar biaya pemeliharaan mereka. Husar bersayap akan selalu dikenang sebagai salah satu pasukan kavaleri terbaik di Eropa dan simbol masa kejayaan Polandia. Terima kasih sudah menyaksikan videonya, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Have a nice day and take care.